Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo kembali mengungkapkan pencapaian kinerja sepanjang 7 bulan awal pemerintahannya, khususnya di sektor pertanian. Ya, pencapaian tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan peningkatan produksi beras dan jagung hingga sebesar 50%. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali pencapaian kinerja di 7 bulan pemerintahannya, khususnya di sektor pangan. Pencapaian tersebut diungkapkan Kepala Negara saat berbicara di sesi Pleno St. Petersburg International Economic Forum pada Jumat pekan lalu. Prabowo menyebut dalam 7 bulan pertama pemerintahannya saat ini, Indonesia telah mampu meningkatkan produksi beras dan jagung hingga sebesar 50%. Pencapaian tersebut menjadi peningkatan produksi secara agregat yang terbesar dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Peningkatan produksi tersebut juga menjadikan cadangan beras di gudang-gudang penyimpanan beras pemerintah mencapai 4,4 juta ton saat ini. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan pencapaian tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah efisiensi, pemberantasan korupsi, serta kebijakan deregulasi yang telah dilakukan sejak awal masa jabatannya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Berikutnya pemirsa, pemerintah optimis Indonesia bisa menjadi eksportir utama jagung di pasar global. Hal ini tertuang dalam instruksi Presiden nomor 10 tahun 2025 yang fokus pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah atau CJP. Inpres terbaru ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung. Melalui Inpres tersebut ditetapkan target pengadaan jagung pipilen kering yang bersumber dari dalam negeri adalah sebesar 1 juta ton pada 2025. Selain itu, Presiden Prabowo juga menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar 5.500 per kilogram dengan kadar air 18 hingga 20%. Selain itu, dalam Inpres nomor 10 ini juga meminta Perum Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas cadangan jagung pemerintah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa komoditas jagung termasuk yang ditargetkan dapat mencapai swasembada sehingga dapat menjadi andalan ekspor Indonesia. Di sisi lain, langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan dengan terbitkan instruksi Presiden ini, Indonesia bisa menargetkan menjadi eksportir utama jagung untuk pasar global. Presiden sendiri telah menugaskan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk berperan sentral dalam penyelenggaraan cadangan jagung pemerintah yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan hingga pengelolaan dan penyaluran jagung. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Terbitnya instruksi Presiden nomor 10 tahun 2025 semakin memperkuat peran sentral produktivitas khususnya untuk konsumsi jagung Indonesia di pasar global. Badan Pangan Nasional optimis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan beras dan jagung dengan produksi yang melimpah. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa langkah strategis pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 10 tahun 2025 terkait pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi dan ketahanan pangan. Dalam catatan Bappenas per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton. Dengan stok jagung yang melimpah ini, Presiden yakin Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan nasional. Sementara itu, upaya percepatan terus dilakukan di berbagai wilayah penghasil jagung melalui kolaboratif aktif dengan Bulog, Dinas Pangan Provinsi serta Kabupaten Kota.
Bappenas yang diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan cadangan jagung pemerintah berharap dengan penguatan cadangan yang andal dan sistem distribusi yang tertata, maka ketahanan pangan nasional semakin kokoh di tengah tantangan iklim dan dinamika pasar global. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di 150 daerah di Indonesia masih tinggi. Kenaikan harga beras di rentang 0,4% hingga 1,13% dan berada di atas harga eceran tertinggi. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di sejumlah daerah masih tinggi di tengah produksi beras yang melimpah. Berdasarkan data BPS, pada pekan ketiga Juni 2025 masih terdapat 150 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Meski demikian, jumlah ini menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencatat kenaikan di 159 daerah. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyebut, harga beras di zona 1 naik 1,13%, masih dalam rentang HET. Sementara harga beras di zona 2 naik 0,40% dan masih berada dalam rentang HET, dan di zona 3 kenaikan mencapai 0,78% dan telah melebihi HET. Harga beras di zona 3, harga beras di zona 3 masih berada di atas rentang harga eceran tertingginya. Dan secara umum harga beras di zona 3 ini pada minggu ketiga Juni 2025 harga beras di zona 3 naik 0,78% jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025. Berdasarkan data BPS, harga beras di zona 1 rata-rata sebesar 14.184 per kilogram. Sementara di zona 2 rata-rata harga beras mencapai Rp15.281 per kilogram dan di zona 3 rata-rata harga beras mencapai Rp19.792 per kilogram. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, guna menekan harga, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan pangan beras serta beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurut Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto, saat ini Bappenas tengah menunggu pencairan anggaran belanja tambahan dari Kementerian Keuangan. Rencananya bantuan pangan beras akan dialokasikan sebesar 4,97 triliun, sementara program SPHP mendapat alokasi 1,6 triliun rupiah. Nantinya program SPHP akan didistribusikan secara terarah dengan prioritas pada wilayah berinflasi tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat stabilisasi harga beras di pasaran. Untuk menjamin kelancaran distribusi, Bappenas meminta dukungan dari Dinas Pangan Daerah dan Satgas Pangan Polri dalam pengawasan penyaluran SPHP. Posisi saat ini kami sedang menunggu APT masuk ke BA 125 kami, Pak. Artinya kalau itu sudah masuk, karena semua data pendukung sudah ada semua, termasuk Juknis kami sudah siapkan, akan masuk kurang lebih 4,97 triliun untuk bantuan pangan dan 1,6 untuk SPHP. Insya Allah informasi terakhir dari DCA, Pak, awal Juli itu sudah masuk, sehingga ini akan bisa kami bagikan. Demikian untuk SPHP pun bisa segera kita alokasikan, khususnya nanti akan ke daerah-daerah yang memang mendapatkan angka inflasi yang tinggi. DPR RI minta APBN harus tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi global yang penuh konflik. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.